high school in Jakarta, an elaborate saga. I saw hate you for making me wish I came out smarter. You love hate your mother, so do I. Could have ended different, then again we went to high school. Jejak karbon adalah istilah yang sering kali kita dengar dalam diskusi-diskusi mengenai perubahan iklim. Hal ini mengacu pada total jumlah gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang dipancarkan secara langsung maupun tidak langsung oleh individu, organisasi, atau institusi tertentu. Jejak ini adalah ukuran dari dampak kita terhadap lingkungan, terutama berkaitan dengan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran tentang jejak karbon telah tumbuh secara signifikan. Dengan adanya individu dan bisnis bersama-sama berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan mereka. Mulai dari beralih ke sumber energi terbarukan, hingga mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dalam segi transportasi dan manufaktur. Serta terdapat dorongan kolektif menuju masa depan yang lebih hijau. Mungkin kita sedang lupa cara jadi manusia. Harusnya sebarkan cinta, bukan hancurkan dunia. Hidup bukan hanya tentang tumpuk harta atau berlomba jadi penguasa. Apalah artinya kita tanpa semesta? Lindungilah satu rumah kita. Masih banyak di antara kita yang terus melakukan berbagai aktivitas yang berkontribusi terhadap peningkatan jejak karbon, seperti membuang sampah tanpa memperhatikan tempatnya, bergantung pada kendaraan bermotor untuk mobilitas sehari-hari, menggunakan energi secara boros, menyumbang pada deforestasi melalui praktik penebangan liar, membakar sampah tanpa kontrol, serta bergantung pada penggunaan AC dan kulkas tanpa mempertimbangkan efisiensi energi. Dampak dari aktivitas-aktivitas ini sangatlah signifikan. Peningkatan jejak karbon mengakibatkan perubahan iklim yang semakin ekstrim, seperti cuaca yang tidak stabil, kenaikan suhu global, dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan manusia, dengan ancaman terhadap ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, dan keamanan tempat tinggal. Selain itu, degradasi lingkungan juga berdampak pada keanekaragaman hayati, dengan spesies-spesies yang terancam punah dan ekosistem yang terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengambil tindakan nyata dalam mengurangi jejak karbon kita, baik melalui perubahan perilaku pribadi maupun dukungan terhadap kebijakan dan inisiatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kebutuhan akan tindakan segera dan berkelanjutan sangatlah mendesak. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperlambat laju peningkatan jejak karbon dan mengurangi dampak negatif yang kita alami saat ini. Dengan melakukan perubahan dalam gaya hidup kita, mendukung teknologi ramah lingkungan, dan mendorong kebijakan yang mendukung energi bersih, kita dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang. Jadikan bumi lebih indah, laut bukan tempat sampah, gunung bukan tempat sampah, alam bukan tempat sampah. Jadikan bumi lebih indah.
Peningkatan kesadaran ini dibuktikan dengan mulai munculnya komunitas-komunitas yang mulai mengajak orang-orang sekitar mereka untuk mengurangi jejak karbon. Tak hanya orang-orang sekitar, beberapa orang turut melakukan aksi dalam mengurangi jejak karbon, diantaranya berkampanye melalui media visual. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Rio yang berkolaborasi dengan salah satu sanggar tari di kota Jambi dalam membuat video kampanye mengenai pengurangan jejak karbon. Rekan kami, Birindra, telah berada di lokasi untuk mewawancarai Bapak Rio dan salah satu penari yang ikut serta dalam pembuatan video tersebut. Kepada Birindra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih rekan-rekan saya yang ada di studio. Nah, saya sekarang sudah dengan Bapak Rio dan salah satu penari yang ikut berkolaborasi dalam pembuatan video kampanye. Jadi Bapak Rio, apa sih motivasi Bapak untuk membuat video kampanye pengurangan jejak karbon ini? Jadi sebenarnya saya tuh sudah merasa sedih karena bumi kita ini udah rusak karena jejak karbon ini. Jadi karena itu kami itu bekerja sama dengan orang-orang ini untuk membuat video kampanye untuk mengurangi jejak karbon. Nah, kami juga bekerja sama dengan para penari dari Sanggar Tari untuk memeriahkan video dari kampanye ini agar lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk mengurangi jejak karbonnya. Baiklah, oke, saya sangat terkesan sih dengan motivasi Bapak Rio dalam menggerakkan masyarakat untuk peduli dengan lingkungan kita ini. Di saat orang-orang tidak peduli dengan lingkungan kita ini, namun Bapak Rio ikut andil dalam masalah lingkungan ini. Terima kasih Bapak Rio telah berbagi sudut pandangnya bersama kami. Dan sekarang saya akan ke salah satu penari yang ikut berkolaborasi dalam pembuatan video kampanye pengurangan jejak karbon ini. Baiklah, ini dia Amalia, salah satu penari dari Sanggar Tari Jambi. Ya, halo. Saya ingin tanyakan nih kepada Amalia, apa sih alasan kamu untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan video kampanye pengurangan jejak karbon ini? Yang pasti alasan saya yang itu pertama, karena saya sudah cukup geram kepada orang-orang di muka bumi ini yang sangat menyepelekan tentang jejak karbon. Mereka berpikiran bahwa jika melakukan aktivitas yang membuat jejak karbon dengan kecil itu akan tidak bermasalah bagi bumi kita, tapi jika semua orang berpikiran hal yang sama, maka jejak karbon akan semakin bertambah terus setiap harinya. Jadi saya dan rekan-rekan tari saya di sanggar saya melakukan ikut partisipasi dengan video kampanye yang dibuat oleh Bapak Rio untuk membuat orang-orang yang menonton video kampanye kami merasa terhibur dan menonton hingga akhir. Baiklah, wah, alasan yang sangat patut diapresiasi ya teman-teman. Walaupun masih muda, namun pemikiran mereka sudah sangat dewasa. Nah, itu saja pemirsa wawancara saya bersama dengan Bapak Rio selaku pembuat video kampanye pengurangan jejak karbon, dan Amalia, salah satu penari yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan video kampanye ini. Nah, berikut kami hadirkan video kampanye pengurangan jejak karbon tersebut. Selamat menyaksikan. Higher than it was in 1900. And not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering with the climate of the earth and with the very atmosphere that we breathe. When we talk about the disappearance of the ozone layer, we don't know what will happen when the ozone layer goes. The world has become so fragile that we cannot subject the earth to the tortures we can now inflict upon it. When we talk about the greenhouse effect, we're talking about something that affects the entire earth. And these problems are life and death problems. They go to the root of the viability of the planet itself.
Saya akan membahas tentang jejak karbon ini. Jadi jejak karbon itu terbagi dari dua kata, yaitu jejak dan karbon. Jejak itu sendiri itu berarti dampak, dan karbon itu adalah gas-gas yang berbahaya untuk ozon dari bumi. Nah, karbon ini juga banyak jenisnya, dan paling umumnya itu adalah CO2 atau karbon dioksida yang biasa dihasilkan oleh benda-benda yang bermotor. Dan ada juga zat metana, yaitu gas-gas yang biasanya berasal dari benda-benda organik. Nah, ada juga dampak dari zat-zat ini. Yang utamanya itu adalah menipiskan ozon, sehingga itu membuat bumi itu semakin panas tentu saja. Jadi setelah bumi ini panas, tentu saja iklim dari cuacanya ini juga akan berubah. Dan kutub utara dan kutub selatan itu kan memiliki es. Dengan suhunya itu makin naik, itu bakal meleleh. Jadi dengan melelehnya itu kutub utara dan kutub selatan, esnya itu bakal membuat tinggi air laut itu semakin naik, yang juga bisa berbahaya untuk pulau-pulau yang rendah. Sepertinya itu saja dari saya. Bersama kurangi jejak karbon untuk bumi yang lebih baik. Nah, itu dia pemirsa video kampanye yang dibuat atas dasar keresahan Bapak Rio ketika melihat kondisi bumi kita saat ini. Tapi selain membuat video dan menyebarkan pengetahuan mengenai itu, cara apa lagi sih yang bisa kita gunakan untuk mengurangi jejak karbon kita? Nah, belakangan ini sudah mulai terkenal penggunaan mobil dengan bahan bakar listrik. Aksi itu merupakan salah satu bentuk dalam menanggulangi permasalahan dan mengurangi jejak karbon yang ada di bumi kita. Selain itu, kita juga bisa menguranginya dengan cara pengolahan sampah, efisiensi energi, penanaman kembali hutan yang sudah ditebang. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga tidak kalah penting. Tanpa adanya itu, tak akan ada yang bergerak untuk menanggulangi permasalahan ini. Pemerintah juga dapat turut andil dalam menanggulangi permasalahan ini dengan cara membuat regulasi yang bersifat melindungi lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Pemirsa sekalian, bergabunglah dalam upaya kolektif untuk mengurangi jejak karbon dan membangun masa depan yang lebih cerah. Dengan ini, saya Syakil Hadi dan saya Yuzela Paskaria Oliviani S. izin pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.